Hai anak-anak kelas 9, jumpa lagi dengan Miss Kiki dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang lapisan tanah, peranan tanah dan organisme tanah dalam kehidupan, proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan juga upaya dalam menjaga kelestarian tanah. Oke anak-anak, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang lapisan tanah. Lapisan tanah disebut juga sebagai horizon tanah. Horizon tanah merupakan lapisan yang terbentuk karena beberapa faktor pembentukan tanah, seperti batu induk, iklim, organisme, relief, dan waktu. Di sini Ibu mempunyai replika tentang lapisan tanah. Perkembangan tanah dapat ditunjukkan oleh susunan horizon tanah. Secara sederhana, semakin banyak horizon tanah yang terbentuk dalam suatu profil tanah, maka tanah tersebut akan semakin berkembang. Secara umum, susunan horizon tanah terdiri atas horizon O, A, B, C, D, atau R. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu horizon O. Horizon O merupakan lapisan tanah yang didominasi oleh bahan organik, baik dalam keadaan masih segar atau sudah membusuk. Bahan organik terbentuk di atas bahan mineral yang ada di bawahnya. Horizon O terletak di bagian yang paling atas. Nah, ini contohnya. Akan tetapi, horizon ini tidak selalu dijumpai di semua tempat, hanya tempat tertentu saja. Nah, selanjutnya horizon A. Horizon A merupakan tanah mineral yang terletak paling atas dan terkadang di bawah horizon O. Seperti yang Ibu tunjuk ini ya anak-anak. Nah, horizon A disebut sebagai lapisan mineral karena tanah ini terbentuk dari hasil pelapukan bebatuan induk. Horizon yang terletak di bawah horizon A memiliki mineral dan umumnya horizon A didominasi oleh material pasir, debu, dan sedikit lempung. Yang berikutnya adalah horizon B, seperti yang Ibu tunjuk ya anak-anak, yang ini di bagian bawah horizon A. Tanah horizon ini merupakan akumulasi basah, lempung, besi, dan aluminium. Namun, pada horizon B, kandungan zat organiknya lebih sedikit daripada horizon A. Selanjutnya adalah horizon C. Nah, lapisan ini ya anak-anak, lihat. Di yang Ibu tunjuk ini adalah horizon C. Lapisan ini merupakan lapisan sebagai penyedia material untuk tanah bagian atas. Lapisan ini dicirikan oleh adanya fragmen atau pecahan lapukan batuan. Nah, ini contohnya ini ya yang Ibu tunjuk. Namun, akar tanaman sangat sulit menembus lapisan ini, sehingga lapisan ini sangat sedikit mengandung bahan organik. Horizon C terdiri atas campuran bahan lapukan batuan dan mineral. Terakhir, horizon D atau sering disebut sebagai horizon R. Lapisan ini adalah lapisan bawah dalam suatu profil tanah. Horizon D bisa kalian lihat di sini contohnya yang Ibu tunjuk ya. Yang ini bebatuan tersusun atas batu keras yang dapat dikatakan masih utuh dan belum mengalami pelapukan. Sifatnya keras dan lapisan ini terdiri dari batu gamping, gasal, granit, dan batu pasir, serta jika hanya menggunakan sekop akan sulit untuk digali. Tanah memiliki peranan penting dalam keperluan kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat tinggal dan tempat manusia melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, tanah digunakan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, tanah merupakan bahan baku untuk membuat barang kerajinan dan perabotan rumah tangga.
Peranan tanah bagi kehidupan manusia yang keempat adalah sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan dan hewan yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Peranan tanah yang kelima adalah menunjang kehidupan karena mengandung bahan tambang seperti minyak bumi dan batu bara yang berguna bagi kehidupan manusia. Tanah juga berperan penting sebagai penyedia penyaring air. Sumber air terdapat di dalam tanah, meskipun banyak juga air yang terdapat di atas permukaan tanah. Untuk memperoleh air, biasanya melalui pembuatan sumur dengan cara menggali tanah atau membor tanah. Air tanah ini dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai hewan tanah. Dalam tanah terdapat beberapa jenis hewan tanah yang dapat dibedakan menjadi makrofauna tanah dan mikrofauna tanah. Makrofauna tanah merupakan hewan-hewan tanah yang berukuran besar dan dapat diamati secara langsung, yaitu Annelida misalnya cacing tanah, Molluska misalnya bekicot, Myriapoda misalnya Stribolus sp, dan Insecta misalnya semut. Selanjutnya, tanah juga berfungsi sebagai tempat hidup mikroorganisme tanah yang berukuran sangat kecil dan tidak bisa diamati secara langsung tanpa alat bantu. Seperti bakteri, yaitu Rhizobium, Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter, serta protista, yaitu Flagellata, Amoeba, dan Ciliata. Pada umumnya, organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Organisme-organisme tersebut dapat mempengaruhi kesuburan tanah, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Dekomposer atau pengurai merupakan organisme yang mengurai bahan organik yang sebelumnya diuraikan oleh organisme detritivor dan berasal dari organisme mati menjadi bahan-bahan anorganik yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Organisme yang termaksud dekomposer yaitu bakteri dan jamur. Detritivor merupakan organisme yang memakan sisa-sisa bahan organik atau detritus. Contoh organisme detritivor yaitu siput, flying, dan cacing tanah. Yang kedua, pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah mampu berperan sebagai agen biologis, yaitu sebagai pembersih polutan yang terdapat dalam tanah. Dengan adanya pengurai oleh mikroorganisme tanah, racun-racun yang terdapat dalam bahan-bahan kimia dapat terkunci di tanah karena racun terakumulasi dalam tubuh bakteri. Yang ketiga adalah mencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme tanah yang tinggi yang dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat diperoleh ketika aktivitas pertanian tidak berlebihan dan tidak menggunakan banyak bahan kimia untuk pupuk. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu predator dan mangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Yang keempat adalah pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Di dalam tanah terdapat kelompok insekta. Kelompok hewan tersebut membuat lubang pada tanah, sehingga mempengaruhi tekstur tanah. Berdasarkan teksturnya, tanah dibedakan menjadi tanah pasir, tanah liat,
tanah lempung, dan tanah lempung berliat. Yang kelima adalah reaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat dalam tanah juga terdapat dalam reaksi pengurai materi organik. Contohnya adalah bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan dalam tanah, yang berperan dalam mengikat nitrogen agar tumbuhan dapat menyusun protein di dalam tubuhnya. Dalam tanah juga terdapat bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter yang berperan sebagai pembentuk nitrit dan nitrat dalam tanah. Yang keenam adalah pengatur kegemburan dan struktur tanah. Terbentuknya struktur tanah dibantu dengan adanya organisme tanah. Struktur tanah merupakan susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Partikel-partikel tanah direkatkan oleh perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membuat partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik akan membentuk struktur tanah yang baik. Struktur tanah dikatakan baik apabila memiliki pori-pori tanah. Pori-pori tanah ini terbentuk karena adanya aktivitas organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Adanya pori-pori tanah dapat membantu tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. Pori-pori tanah juga berfungsi sebagai meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tumbuhan.